Marc Marquez telah mengungkapkan target yang dia tetapkan dan memberinya optimisme terlepas kecelakaan di kota. Juara dunia 8 kali itu mengatakan kepada TNT Sport sebelum MotoGP Amerika bahwa dia telah memenuhi targetnya untuk balapan awal di Gresini. Target saya tidak bilang, adalah berada di posisi 5 besar di 2 balapan pertama, ujarnya. Dan saya berada di posisi 5 besar dalam sprint race dan balapan panjang. Lalu, di Portimao, lagi. 5 besar, saya ada di sana. Di Qatar saya bertarung dengan Jorge Martin, di Portimao saya bertarung dengan Pecco Bagnaia, pebalap top di Ducati. Ini membuat saya bahagia dan santai. Tentu saja di Portimao kami mendapat poin 0, tapi itu bukan kesalahan, itu adalah insiden balapan, kata Marquez. Suatu hari mereka memukul saya, suatu hari saya memukul mereka. Tidak ada yang menginginkan itu. Hal-hal ini terjadi dalam balapan. Saya menontonnya kembali. Saya sudah katakan, ini adalah insiden balapan yang bisa terjadi. Tentu saja, ini adalah insiden balapan yang bisa dihindari oleh siapapun. Orang yang datang dari belakang. Dalam hal ini, itu adalah Pecco. Tapi itu adalah insiden balapan. Itu bisa terjadi. Itu terjadi pada saya di masa lalu. Kami berada di batasnya, 3 lap terakhir. Anda membuka gas lebih banyak, Anda tidak mengharapkan pebalap lain berada di sana, dan Anda menabrak. Oke, kami berjabat tangan. Saya berkata kepadanya, saya mengerti. Marquez sadar dia perlu segera meraih hasil di pembuka leg Eropa untuk mengejar Martin, yang kini memimpin klasemen MotoGP. Sementara itu, sempat ingin hengkang, Fabio Quartararo merasa pindahnya Marc Marquez dari Honda bangunkan banyak orang di Yamaha. Pembalap MotoGP Prancis, Fabio Quartararo, menandatangani kontrak multi-tahun baru dengan Yamaha pada awal bulan ini. Kontrak ini membuat Quartararo tetap bertahan di pabrikan yang berbasis di Iwata tersebut hingga setidaknya akhir musim 2026. Kontrak baru ini disetujui meskipun awal musim baru Yamaha kurang memuaskan sehingga membuat pembalap berusia 24 tahun itu berjuang untuk mendapatkan poin yang lebih rendah pada 3 balapan pembuka musim ini. Hal ini juga menyusul dari keputusan Marc Marquez meninggalkan Honda dengan sisa kontrak 1 tahun dan bergabung dengan tim independen Gresini Ducati pada 2024. Ini menjadi sebuah keputusan yang telah memungkinkan Quartararo untuk memperjuangkan podium dan kemenangan balapan. Meski Quartararo tidak mengikuti jejak Marquez dan memilih untuk tetap percaya pada Yamaha, dia yakin keputusan pembalap Spanyol itu untuk berpisah dengan Honda benar-benar menguntungkannya. Dia merasa kepindahan Marquez ke Gresini membuat Yamaha menjadi nyata. Hal itu menunjukkan bahwa para pembalap papan atas pada Moto2 bersedia menukar loyalitas mereka dengan mesin yang lebih kompetitif. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu banyak orang, kata juara dunia MotoGP 2021 itu kepada saluran televisi Prancis Channel, dilansir dari Motorsport. Pilihan saya adalah tetap bersama Yamaha, bukan karena kegagalan, tetapi karena proyek. Saya pikir kepergian Marquez dari Honda ke Ducati menyadarkan banyak orang di Yamaha. Mereka telah merekrut banyak insinyur baru dan banyak hal terjadi di Italia dibandingkan di Jepang. Kecepatan penggantian suku cadang telah berubah total. Saya pikir sangat menarik bagi saya untuk terus bersama Yamaha. Tentu saja, saya sangat memahami bahwa orang-orang meragukan pilihannya, karena bahkan saya, beberapa bulan lalu, sudah sangat siap untuk hengkang ke tim lain, aku Quartararo. Jorge Lorenzo menyebut Marc Marquez tak bisa bersaing di MotoGP 2024. Ia mengubah pandangan usai melihat kiprah The Baby Alien dalam MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Marquez perlahan sudah menemukan performa terbaiknya di MotoGP 2024. Bersama Gresini Racing, ia berhasil meraih 2 podium di sesi sprint race. Kendati demikian, Marquez masih belum bisa finish di posisi 3 besar saat balapan utama berlangsung. Sementara, dari 3 balapan awal MotoGP 2024, finish keempat di Qatar menjadi pencapaian terbaik juara dunia 6 kali tersebut sejauh ini. Lorenzo melihat Marquez bisa mendapatkan kemenangan dengan Ducati Desmosedici EP23. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan motor Ducati.
Saya pikir dia akan menang dengan motor itu sekarang. Ia belum beradaptasi dengan cara mengendarainya 100%, kata Lorenzo dikutip dari Motosan, Kamis, 18 April 2024. Ducati Desmosedici EP23 mampu menunjukkan performa apik di MotoGP 2023. Pasalnya 3 pembalap sukses menempati posisi 3 besar di klasemen akhir, yakni Francesco Bagnaia, juara, Jorge Martin, runner-up, dan Marco Bezzecchi, posisi ketiga. Kendati demikian, Lorenzo mengklaim Marquez tidak bisa bersaing dengan pembalap lain khususnya para pembalap Ducati dengan mengendarai Desmosedici EP23. Pasalnya Bagnaia dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, serta Martin dan Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, mendapatkan motor terbaru yakni Desmosedici EP24. Dia beradaptasi dengan sangat baik, tetapi dia masih sedikit kurang dan dia memiliki EP23. Dia tidak bisa bersaing dengan yang lain, jelas juara dunia MotoGP 3 kali itu. Di sisi lain, Porfuera mengatakan Marquez merupakan pembalap yang sulit ditebak. Hal tersebut pun membuat Martin yang sedang memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 tidak hanya fokus ke Francesco Bagnaia, tetapi juga ke sang senior. Saya sangat mengenal Mark, dia seorang pemain sandiwara dan saya suka bersenang-senang, dan akhir pekan ini hal itu terlihat. Selain itu, sekarang Jorge Martin tidak hanya harus melihat Pecco sebagai saingan, tetapi juga Mark. Hal itu bisa memberikan pengaruh, pungkasnya. Marquez akan mencoba bangkit untuk bisa mendapatkan kemenangan perdananya bersama Desmosedici EP23. Seri keempat MotoGP 2024 akan berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol pada 26 hingga 28 April. Sementara itu, Marc Marquez gagal finish usai mengalami insiden di MotoGP Amerika Serikat 2024. Terlepas dari insiden itu, The Baby Alien sebenarnya tampil luar biasa sejak balapan dimulai. Marc Marquez bahkan sempat bersaing di kelompok depan dan memimpin jalannya balapan. Sayang, rider asal Spanyol itu terjatuh saat memasuki tikungan 11 pada lap ke-11. Usai balapan, motor Marc Marquez diketahui mengalami masalah pada bagian rem depan. Kepala teknisi Ducati, Frankie Carchedi pun mengaku terkesan dengan kecepatan Marquez di lintasan. Meski gagal mencapai garis finish, Carchedi menilai Marc Marquez tampil sangat luar biasa. Terlebih sang pembalap harus melaju dengan rem depan yang bermasalah pada balapan tersebut. Hebat untuk Marc hari ini, ujar Carchedi dilansir dari laman Crash, Rabu, 17 April 2024. Melaju di depan dengan masalah sepanjang balapan sungguh luar biasa. Kami menemukan langkah yang kami perlukan sejak kemarin, lanjutnya.